Menuduh Jane melakukan boleh katakan perselingkuhan lah ya. Terus kemudian seolah-olah difasilitasi barang-barang mewah oleh orang lain, oleh pihak ketiga. Ini merupakan fitnah yang sangat keji kepada seorang istri. Perseteruan panas kini terjadi antara Jane Shalimar dengan Arsya Wijaya. Bagaimana tidak, hal ini menyusul kabar keretakan rumah tangga mereka. Gugatan perceraian akan dilayangkan oleh Jane Shalimar. Adapun sebelumnya, sang suami yakni Arsya menuding bahwa artis sekaligus politisi itu menghilang tak pulang ke rumah. Bahkan Jane juga dituduh tengah berselingkuh dengan rekan separtainya. Tak terima dengan tudingan itu, kuasa hukum Jane Shalimar yakni Ramdan Alamsyah memastikan bahwa Jane tidak menghilang. Tudingan dari Arsya juga menurutnya tak mendasar dan merupakan fitnah belaka. Ia memastikan akan melakukan somasi terbuka kepada Arsya untuk mengklarifikasi ucapannya tersebut. Seolah-olah klien kami itu kabur atau boleh katakan menghilang. Yang pasti klien kami ada di rumah orang tuanya di daerah Pejaten. Kenapa? Tidak ada itikat baik secara moral lah ya untuk hadir dan datang ke rumah orang tuanya atau menemui keluarganya. Berbicara menghilang, dasarnya menghilang apa? Kenapa you nggak lapor polisi kalau memang orang ini hilang? Siapa tahu diculik atau sebagainya kan gitu. Jadi jangan hanya berani statement di media, kemudian tanpa ada pertanggungjawaban. Ini yang kami tuntut daripada saudara Cecep. Secara agama selesai. Nah, oleh karena itu, tahapan selanjutnya kami punya kewajiban sebagai seorang istri mewakili Jane, memiliki tanggung jawab juga secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini. Dan sekali lagi, ini sudah hari kedua kami meminta kepada saudara Cecep untuk statement permohonan maafnya, menuduh Jane melakukan boleh katakan perselingkuhan lah ya. Terus kemudian seolah-olah difasilitasi barang-barang mewah oleh orang lain, oleh pihak ketiga. Ini merupakan fitnah yang sangat keji kepada seorang istri. Karena selama ini kegiatan yang dilakukan Jane adalah kegiatan sosial politik yang memang notabene hari itu adalah kampanye bersama, dan itu cuma satu hari saja menggunakan fasilitas yang disediakan oleh paslon. Kami sudah meminta ya keterangan daripada di KUA Kerawang mengenai pernikahan itu. Terus kemudian kami juga sudah melakukan sudah membuat surat kuasa dan sudah menyiapkan materi gugatan ya, tentunya entah minggu depan setelah selesai Natal ini kita akan mendaftarkan ke pengadilan jika memang operasional di pengadilan buka. Ketika Jane melakukan kegiatan politik ini, bahkan dari saudara Cecep sendiri yang memberikan saran, udah kalau kamu memang kegiatan ada di Tangerang Selatan, kenapa tidak meminta fasilitas daripada paslon, dan fasilitas itu sudah disediakan oleh paslon dan Cecep tahu. Selain itu, Ramdan juga mengonfirmasi bahwa rumah tangga mereka berdua memang tak bisa lagi diselamatkan sebab Arsya sebelumnya telah menalak sebanyak 3 kali. Adapun putusan cerai merupakan akumulasi buntut dari permasalahan mereka yang masih seumur jagung itu. Jadi memang perjalanan hubungan Jane dengan Cecep ini dimulai di 2019 bulan September. Bulan September, kurang lebih ya September-Oktober, rentan waktu itu ada pernikahan secara bawah tangan atau pernikahan siri. Kemudian di awal tahun di Februari di 2020 baru diresmikan secara formal, dan sudah mulai terjadi permasalahan di bulan Juli adanya statement awal untuk menalak. Sudah cukup ya hubungan ini, yang menurut saya hubungan yang sudah akhirnya tidak sehat ketika memang memaksakan satu kehendak. Pengennya suami pengen ke kanan, istri pengennya ke kiri, udah tidak sinkron gitu loh. Oleh karena itu jatuhlah itu ucapan-ucapan menalak di bulan di bulan Juli sampai di akhir Desember ini. Jadi memang sudah terakumulasi permasalahan ini, bukan baru. Ya, bukan kali pertama Jane harus menyandang status sebagai seorang janda. Namun keputusan cerai tampaknya sudah bulat. Ramdan memastikan bahwa Jane telah siap menjadi janda mengingat rumah tangganya yang memang tak bisa lagi diselamatkan.
Ya itu juga pertanyaan saya gitu, karena saya bersahabat dengan Jen ini kan cukup lama. Nah ketika saya tanya, Jen ini yakin nih, siap nih untuk benar-benar bercerai kembali gitu loh, nanti ada label dari masyarakat. Ya sekarang jawaban Jen, Bang, ini sudah berulang kali ketika saya mempertahankan satu rumah tangga yang tidak harmonis, untuk apa? Dan bahkan kalau bicara tentang nafkah ya, selama ini jauh lah. Bahkan kalau dari statementnya si Jen sendiri, tidak ada nafkah yang secara maksimal, secara selayaknya sebagai seorang suami.